Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Jessica Putri Panuntun dari kelas MN20E. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Dalam Undang-Undang Pasar Modal tanggal 8 tahun 1995 disebutkan bahwa efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit pernyataan kontrak, investasi, kolektif kontrak, berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Dalam pembahasan mengenai saham, ada beberapa istilah yang melekat pada saham, antara lain yang pertama, dividen adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham. Yang kedua, capital gain atau capital loss merupakan selisih antara harga beli sebuah saham dibandingkan dengan harga jualnya, di mana jika harga jual lebih tinggi dari harga beli, maka hal tersebut disebut capital gain, atau istilahnya pemegang saham mendapatkan keuntungan setelah menjual saham yang dimiliki sebelumnya, dan begitu juga sebaliknya. Jika harga jual lebih rendah dari harga beli disebut capital loss, atau istilahnya pemegang saham penanggung kerugian setelah menjual saham yang dimiliki sebelumnya. Yang ketiga, stock split, pemecah nilai nominal saham sehingga menjadi lebih kecil. Pemecahan saham beri aplikasi pemecahan harga saham sesuai dengan rasio stock split. Jumlah saham beredar akan meningkat sesuai dengan rasio split. Rasio stock split suatu perusahaan adalah perbandingan suatu lembar saham akan menjadi berapa lembar saham setelah dilakukan stock split. Yang keempat, reverse stock split dilakukan dengan tujuan untuk penyelamatan perusahaan emiten agar tetap memenuhi persyaratan untuk tetap menjaga status listing dalam perdagangan pasar modal. Yang kelima, saham bonus adalah saham yang dibagikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki dan wajib menyampaikan informasi mengenai pembagian saham bonus kepada otoritas jasa keuangan paling lambat bersamaan dengan pemberitahuan RUPS yang dibagikan secara profesional kepada pemegang saham. Dan jumlah saham yang beredar dengan adanya saham bonus akan bertambah. Yang keenam, dividen saham adalah dividen yang diberikan kepada pemegang saham dalam bentuk jumlah saham, sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut. Anggota bursa yang sering disebut sebagai broker atau perusahaan sekuritas yang mendapatkan izin perantara perdagangan efek dari OJK yang memiliki investor untuk melakukan penjualan dan pembelian saham. Secara umum, perusahaan efek adalah perusahaan yang mendapat izin dari OJK untuk melakukan usaha pinjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi yang akan dibahas pada pembahasan terpisah. Nah, kemudian ada jenis-jenis pasar yang terkait dengan transaksi saham, yaitu pasar perdana, pasar sekunder, pasar tunai, pasar reguler, dan pasar negosiasi. Nah, pasar perdana adalah proses penjualan perdana emisi efek setelah memperoleh izin emisi dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, atau yang sering juga disebut IPO. Nah, IPO adalah proses penjualan pertama kali ke masyarakat sebelum dicatat oleh Bursa Efek. Kemudian ada pasar sekunder, merupakan tempat jual beli surat berharga yang telah dicatat di Bursa Efek. Kemudian ada pasar reguler, perdagangan efek di bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan oleh anggota bursa efek melalui judge dan menyelesaikannya dilakukan pada hari bursa ketiga setelah terjadi transaksi bursa. Kemudian selanjutnya ada pasar negosiasi, di mana perdagangan efek dilakukan melalui proses tawar-menawar secara individual antara anggota bursa atau nasabah melalui satu anggota bursa atau nasabah dengan anggota bursa lainnya. Kemudian ada nilai saham. Yang pertama, bagaimana cara kita melihat dan mengetahui harga suatu saham. Yang kedua, nilai buku. Yang ketiga, nilai pasar. Dan yang keempat, nilai intrinsik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.